Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bianshop. Ya, kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Access. Ya, kurang lebih dengan pembahasan seperti sebelumnya ya, membuat aplikasi penjualan. Nah, ini juga kita akan mengarah ke sana, tetapi ini kita membuatnya menggunakan coding ya, menggunakan script ya, ataupun kode bahasa pemrograman. Nah, jadi yang namanya database biasanya itu tidak lepas dengan bahasa SQL. Apa itu SQL? Nah, seperti dikutip pada Wikipedia, SQL atau singkatan dari Structured Query Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data ya. Jadi dengan perintah SQL ini kita bisa mengakses data ataupun memanipulasi data ya. Contohnya ini ada contoh codingnya di sini, select from. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan data. Kemudian untuk menyimpan data ada insert into ya. Kemudian untuk edit data di sini ada update, dan untuk menghapus adalah delete form ya. Jadi seperti itu contoh bahasa SQL ya, contoh perintah SQL. Jadi jika teman-teman nantinya sudah menguasai ini ya, akan lebih mudah untuk ke bahasa pemrograman seperti Visual Basic ya. Jadi ini kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi saya akan membuat tutorial ini berdasarkan dari komentar-komentar teman-teman. Kemudian ada juga yang request, jadi saya kumpulin nih, saya rangkum ya, sehingga kita akan membuat tutorial ini sesederhana mungkin. Oke, langsung saja buka Microsoft Access-nya, terserah Microsoft Access berapa ya. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita buka blank desktop ya. Kita akan membuat sebuah database baru ya. Ini kita cari tempat penyimpanannya terlebih dahulu ya, biar lebih gampang. Oke, saya simpan di sini. Namanya kasir ya, itu bebas teman-teman mau menyimpan apa. Setelah itu create. Nah, di sini kita akan membuat table. Tabelnya itu mirip dengan yang sebelumnya, hanya saja saya rubah-rubah atau saya tambah sedikit fill-fillnya ya. Jadi sesuai dengan komentar-komentar teman-teman ya yang saya buat ini. Oke, saya buat dulu tabel barang. Di sini barcode ya. Auto numbernya kita ganti menjadi short text ya. Teman-teman sudah paham lah ini short textnya. Kemudian fill size-nya saya ganti di sini menjadi 15 ya. Nama barang ya, fillnya saya ganti cukup 30 karena jarang ada nama barang yang terlalu panjang ya. Kemudian satuan juga short text, satuan saya rasa cukup 5 saja ya. Ada harga beli ya, number, oke, nggak apa-apa long integer. Kemudian harga jual juga number, dan yang sebelumnya itu tidak ada stok, sekarang saya tambahkan stoknya tuh di tabel barang ya. Jadi untuk menampilkan stok saya tidak menggunakan query lagi ya. Jadi di sini langsung bisa kita update ya. Nanti yang penting teman-teman kuasai dulu apa yang ada di video tutorial ini. Setelah itu teman-teman bisa mengembangkannya. Oke, ini kita view saja, simpan, yes. Oke ya, seperti ini barang. Saya buat table lagi ya. Nama tabelnya sekarang adalah
beli, ya. Oke. Nah, di sini kalau beli sebaiknya kita buat no faktur beli, ya. Oke, kita ganti saja short text, ya. Kita isi 6, tanggal beli, date time, kemudian ada kode supplier yang sebelumnya itu tidak ada, ya. Nah, sebelumnya itu adalah keterangan, ya, supplier, kita beri kodenya cukup 6 juga, ya. Setelah itu kita simpan, yes, ya, close saja. Nah, tadi kita membuat di sini ada kode supplier, artinya kita harus membuat tabel supplier, ya. Supplier, kode supplier. Kemudian kita akan membuat detail belinya. Oke. ID beli detail. Ini auto number, ya. Kemudian foreign key-nya adalah no faktur beli short text. Jangan lupa fill-nya tadi kita buat 6. Ya, jadi harus sama, ya. Jangan sampai berbeda. Barcode barangnya kita buat tadi 15. Jangan sampai salah tipe data, ya. Quantity beli adalah number, jangan short text. Nah, yang sebelumnya itu tidak ada fill harga, ya. Sekarang kita tambahkan fill harga karena ada tuh yang di komentar kalau kami punya harga baru seperti itu, ada yang dia maunya itu ketika ada harga baru maka harga inilah yang langsung digunakan, ya, seperti itu. Tapi ada juga yang menggunakan harga rata-rata, itu terserah, ya. Oke. Yes, nama tabelnya adalah tabel detail beli, ya, atau beli detail lah, seperti itu. Klik OK. Yes, ya. Nah ini primary key-nya di atas, ya. Primary key itu tidak boleh nanti datanya itu ada yang ganda, ya. Oke, kemudian kita lanjut. Ini beli dan beli detail, ini kita keluarkan terlebih dahulu. Beli dan beli detail ini kita bisa copy, ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini biar kita tidak susah lagi jual, seperti itu, ya. Oke, kemudian ini jual detail. Nah, ya, klik OK. Kita tinggal rubah desain, ya, tinggal kita ganti jual. Nah, ini kemudian di bagian jual ini saya akan menambahkan ID kasir, ya. Oke, ID kasirnya ini kita ganti number, ya. Oke, seperti ini. Nah, ID kasir, ya. Jadi tahu siapa yang melakukan penjualannya, seperti itu, ya. Kemudian kita tambahkan lagi di sini misalkan bayar, ya, yang mana nantinya akan mengisi berapa jumlah pembayarannya. Misalnya orang bayar menggunakan uang 50.000. Jadi kita simpan di sini dengan tujuan nanti
kita bisa cetak stroke, itu bisa kelihatan pengembalian uangnya. Ya, seperti itu. Yes. Kemudian jual detail juga kita edit di sini. ID jual, no faktur jual ya. Kemudian quantity jual. Nah, harga ini kita hapus saja ya. Oke, mana hapusnya? Delete row. Oke. Kita balik, yes. Kemudian kita tambahkan create, kita tambahkan lagi kasir ya. ID kasir, oke, kita buat auto number saja. User si kasir ya. So text. Kemudian passwordnya so text dan nama ya. Seperti ini saja. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, seperti biasa kita lakukan relasi terlebih dahulu ya. Apakah dia bisa relasi atau tidak? Kalau tidak bisa, artinya ada yang salah ya. Oke. Nah, sekarang kita coba relasikan, tinggal ditarik seperti biasa ya, relasinya seperti biasa. Oke, sudah berhasil, kita close saja, kita simpan. Selanjutnya adalah membuat form ya. Nah, form disinilah yang nanti akan terasa perbedaannya. Kita create form design. Kita akan membuat formnya secara manual ya. Jadi tidak ada otomatis lagi, tombolnya pun kita buat tidak otomatis ya. Kita akan merancangnya. Oke, sebelum itu supaya tidak capek-capek nanti nge-cancel, use control wizardnya ini kita buang ya, tidak kita aktifkan ya. Nah, jadi dia tidak aktif use control wizardnya. Kita buat ini text box ya. Oke, text box, klik saja di sini ya, seperti itu. Sekarang kita tambahkan sebuah tombol. Oke, kita ganti nama tombolnya simpan. Kemudian kita tambahkan lagi list box ya, ini list box. Oke, diatur saja sebagus mungkin ya. Nah, seperti ini
Ini sepertinya kebesaran tombolnya. Kecil-kecil saja ya. Pertama, kita akan membuat tombol simpan ya, supaya bisa disimpan. Misalnya kita ketik input di sini ya, input macam-macam, kita klik nanti simpan, maka dia akan tersimpan ya. Oke. Klik tombol simpannya, kemudian pada property sheet ya. Ini kalau belum muncul property sheet-nya, diklik saja nih di bagian di sini, klik saja di situ ya. Nah, itu dia muncul. Kemudian pilih event. Oke, kita klik dulu tombolnya event. Kemudian di sini ada on click ya. Kita klik nih yang titik-titik itu. Kemudian code builder. Oke. Nah, dia akan langsung masuk nih ke bagian code builder ya. Common 15 klik. Oke. Tapi sebelum kita mengetikkan coding, kita harus mengaktifkan dulu untuk pemanggilan AdoDB ya, di menu tools kemudian reference. Cari di sini Microsoft ActiveX Data. Microsoft ActiveX Data Object Record Set. Nah, ini dia. Microsoft ActiveX Data Object 6.1 Library. Klik ya. Kemudian OK. Nah, kita buat variabel untuk koneksi dim cn itu yaitu nama variabelnya ya. Cn dim cn s new AdoDB. Nah, kalau reference tadi tidak diaktifkan, maka AdoDB-nya tidak bisa dipanggil ya. Connection. Kemudian dim rs s new AdoDB titik record set. Titik record set ini nanti untuk memanggil record itu adalah data dim SQL string, kita gunakan untuk menampung perintah-perintah SQL nantinya ya. Oke, langsung saja kita buat di sini. Pertama, kita harus cek terlebih dahulu apakah si CN ini sudah terhubung atau belum ya. Nah, di sini cara pengecekannya, kita cek CN itu sudah terhubung apa belum. Kalau dia terhubung, kita close-kan. CN titik close seperti itu ya. Kemudian RS-nya juga perlu kita cek ya, karena terkadang dia juga bisa error ya, karena koneksinya menjadi double ya. Jadi kita juga harus cek. Open, maka rs titik close. Oke, ini fungsinya ya. Karena koneksinya sudah kita putus, sekarang kita buka, kita panggil lagi koneksinya CN current project current Oke, ini untuk memanggil koneksinya. Nah, apa yang akan kita lakukan di sini? Ya, kita ingin melakukan penyimpanan. Ya, jadi langsung kita buat saja di sini SQL. Ya, perintah untuk menyimpan adalah insert into nama tabelnya, yaitu tabel barang ya. Kemudian masukin setiap filenya. Nah, buka di sini tabel barang, barcode, nama barang, satuan ya. Jadi masukin nih di sini semua, barcode, nama barang, satuan, beli,
H jual dan stok ya. Oke, values. Jangan lupa mengetiknya seperti itu ya. Barcode ini diambil dari mana? Kita bisa cek formnya. Nah, ini formnya, barcode terletak di, bisa dilihat di bagian properti sheet, text box 1, kemudian nama barang text box 3 ya. Satuan di combo box 13. Harga beli text 7. Oke, sekarang gini saja. Kita ganti namanya ya. Saya juga repot kalau namanya seperti itu ya. Di bagian all di sini saya ganti teks 2 ya. Kemudian kombonya saya ganti combo 1. Harga beli teks box 3, harga jual teks box 4, dan stok ada di teks box 5 ya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, ini jangan sampai terbalik urutannya ya. Teks 1 seperti itu ya. Kemudian nama barang ada di teks 2. Satuan ada di combo 1. Harga beli, nah karena ini merupakan angka, jadi kutip satunya jangan dibuat lagi ya. Jadi langsung saja seperti itu di teks 3. Tidak pakai kutip kalau dia angka ya. Teks 4 dan stok ada di teks 5. Oke, ya kira-kira seperti ini kodenya, lumayan panjang. Di sini saya akan turunkan saja ya. Di sini saya tambah kutip dan underscore enter kutip. Nah ya, ini cara menurunkan baris ya. Kalau tidak ada ini hasilnya akan error seperti ini. Nah itu dia merah ya. Oke, supaya teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian perintahnya, lakukan koneksi eksekusi perintah SQL tadi yang kita buat. Oke. Sebelum kita mengklik, kita buat privat sub dulu, privat sub bersih. Teks 1 sama dengan kutip-kutip sampai teks 5. Jadi kita kosongkan. Nah, 2, 3, 4, 5, combo 1. Oke. Tak ke bawah, bersih. Supaya setelah diklik dia tersimpan, maka langsung bersih, kosong teksnya ya. Kita coba apakah ada yang error ya. Saya juga nggak tahu ini. Barcode misalkan 103 di sini. Baygon satuan kita isi dulu manual ya. Which is harga beli 23.000. Kemudian harga jualnya 25.000. Stoknya ada berapa? Katakanlah 10. Kita coba klik tombol simpan. Nah, ya sudah hilang. Tapi apakah dia masuk? Kita cek barang ya. Coba kita close dulu. Sekarang kita buka tabel barang. Nah, ini dia masuk ya. Oke, berarti sudah berhasil. Langkah selanjutnya apa? Ya, langkah selanjutnya adalah menampilkan datanya ke dalam list box supaya kita tahu bahwa datanya itu memang benar sudah masuk ya. Oke, kita kembalikan ke desain, kemudian kita masuk lagi ke makro PBA-nya. Nah, ya. Di sini oke, tombol bersih dulu, ini tombol bersih
open, klik code builder. Ini paling gampang nih, bersih teks 1.set fokus. Itu saja isi codingnya ya. Kemudian kita akan menampilkan di sini, oke, barang tadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom ya. Kita atur dulu, klik di sini, kemudian format kolom count ganti menjadi 6 ya. Itu saja dulu. Kolom head boleh diaktifin ya. Oke. Kemudian kita balik ke sini. Kita cari di bagian general adalah form. Nah, dia akan menampilkan form load ya. Oke, kita tambah dulu private sub, tampil list berapa tadi? List 16 ya. Titik row source sama dengan perintah untuk menampilkan adalah select, menampilkan semuanya bintang, tabel apa? Tabel barang. Seperti itu. Mau diurutkan apa enggak gitu. Kalau mau diurutkan ditambah order. Tapi kalau tidak diurutkan atau secara default dia akan mengurutkan field yang paling depan, itu field barcode ya, secara ngurut dari A ke Z gitu. Jadi seperti ini saja. Tambahkan ke bagian bersih, tampil, letakkan di bagian form load bersihnya, bersih. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita coba tampilkan. Nah, di sini dia tidak tampil. Kenapa gitu ya? Apakah perintahnya ada yang salah? Kita klik ke sini. Gini cara mengetahui coding apakah ada yang salah atau tidak ya. Oke, kita coba lagi jalankan. Kita coba simpan dulu 102 balsam, which is jualnya 5.000. Oke, ternyata tidak tampil. Tenang, jangan panik. Disinilah teman-teman diuji kesabarannya ya. Nah, ternyata di sini dia tidak ngebaca nih, tidak langsung ke sini, karena seharusnya kalau dia memang ngebaca, dia itu pasti stopnya tuh di sini ya. Oh iya, sorry, saya salah letak tampil, makanya dia tidak berfungsi. Seharusnya bukan diletak di command klik bersih ini, tapi melainkan di bagian bersih ya, di sini. Nah, itu dia ya. Itu tadi yang menyebabkan tidak tampilnya ya. Semoga teman-teman paham ya. Kalau tidak paham silahkan di komentar. Nanti kita akan bahas sama-sama. Nah, ini baru dia tampil dari awal. Oke. Sekarang kita akan membuat di sini seperti biasa. Kalau misalkan dia ketik ada yang sama, maka seluruh datanya itu akan tampil ya. Karena tujuan kita nanti untuk mengedit. Oke. Jadi letaknya itu ada di teks 1 change ya. Di sini bagian event, kemudian kita cari on change. Nah, di sini ada on change code builder ya. Oke. Di on change ini kita juga lakukan perintah pengecekan koneksi tadi. If cn state sama dengan add state open. Jika dia open, maka cn-nya kita close.
set cn current project titik access connection, kemudian perintah SQL-nya kita tambahkan di sini select, tampilkan seluruhnya, select bintang from data barang yang mana barcode-nya, nah seperti itu, ada di sama di teks 1. Jadi kalau teks satunya dicek, ya kita klik gitu ya. Nah, seperti ini ya, tampilkan rs titik open SQL cn Adobe Open Keyset, kita kunci recordnya. Jika EOF ini singkatan dari end of file, artinya secara bahasanya kalau filenya nggak ada, nah itulah ya, itu kalau bahasa kitanya. Kalau filenya nggak ada, terus ya teks 2 kosong, teks 3 kosong, teks 4 kosong, teks 5 kosong, combo 1 kosong. Oke, ini tinggal sama dengannya. Nah, seperti ini. Ini secara bahasa. Kalau datanya itu tidak ada, gitu ya, RS ini semacam kurir, dia akan mengecek datanya. Setelah dicek seluruhnya, ternyata tidak ada, maka ya kosong ya. Kalau datanya ada, else di sini. Kalau datanya ada, maka tampilkan teks 2 adalah nama barang, RS, nama barang. Teks 3 apaan tadi ya? Harga beli. Oke. H, beli. Teks 4, H, jual. Semoga tidak salah ya. Teks 5, stok. Oke, kemudian combo satuan. Nah, seperti ini. Sekarang kita uji coba. Kita ketikkan data yang ada 1002. Mana dia tidak tampil. Nah, oke. Sekarang kita coba tandain codingnya. Kenapa dia tidak tampil? Kita tandai nih, begini cara analisanya ya. Nih teks 1 kita tandai nih, entah di mana, misalkan di sini. Kalau dia diakses, dia akan stopnya di bagian yang warna merah ya. Begitu caranya. Oke. Apakah dia benar-benar diakses itu data? 1, oke, datanya benar-benar diakses gitu ya. Tidak ada. Untuk melihat jalannya coding, jalannya program itu, tekan F8. Nah, dia akan turun nantinya ya. Tuh, dia akan turun terus ke bawah. Nih, di sini pertanyaannya, ternyata datanya tidak ada, maka dia akan turun ke sini terus ya. Nah, jadi dilewati di bagian ini. Oke, dia akan menampilkan kosong ya. Kita jalankan lagi, kosong. Tunggu, kita jalankan dulu. 2. Nah, sekarang kan data itu ada gitu ya. Sekarang kita coba F8. Oke, dia akan turun. Kita cek teks satunya. Ternyata teks satunya di sini kosong ya. Jadi kita tambahkan di sini ada yang tertinggal teks seperti itu. Kita lepaskan ya. Ini jalankan. Kita balik ke sini. Kita coba klik lagi. Nah, itu dia tampil ya. Kombonya tidak tampil. Kita coba 03. Oke, kombonya juga tidak tampil. Kita balikin. Kita pastikan nama kombonya adalah combo 1. Di sini oke, ini combo 1. Nah, itu yang tinggal ya. Kenapa teman-teman? Sudah pusing atau sudah bosan dengan coding? Lebih gampang dengan ini ya, membuat
tombol dengan wizard, tinggal klik saja sudah jadi ya. Cuma inilah tantangannya, jangan pusing terlebih dahulu, dipelajari pelan-pelan supaya lebih paham dan mantap. Oke, selanjutnya karena kita sudah bisa menemukan pencarian seperti ini ya, kita akan membuat tombol simpan ini menjadi edit kalau datanya ada. Jadi dia tidak akan bisa menjadi ganda ya, disimpan itu data ya. Bersih, nah itu sudah berfungsi. Oke, kita kembali ke sini, kita cari di text change ini ya, kita ganti button. Oke, buttonnya saya lupa button berapa. Ini common 15 untuk tombol simpan ya. Pastikan lagi klik di sini, lihat di sini common 15. Teman-teman bisa rubah sendiri nanti di bagian all name-nya ya. Oke, saya masih menggunakan udah default saja deh. Common 15. Di sini kita bisa tambahkan common 15 titik caption sama dengan kalau dia kosong maka simpan. Oke. Nah, di bawah ini bagian ada artinya dia edit. Seperti itu ya. Nama formnya adalah form barang. Oke, itu saya simpan tadi ya, Ctrl S untuk menyimpan. Oke. Tombolnya sudah menjadi tombol edit. Nah, di sini kita akan lakukan pengecekan seperti sebelumnya. Seperti ini. SQL sama dengan select bintang form barang where gitu ya. Perintahnya sama. Barcode sama dengan teks 1 titik teks, dan seperti ini. Oke, ini tinggal SQL ya. rs titik open SQL cn Adobe Open Keyset. Jika data tidak ditemukan, maka lakukan perintah simpan. Oke ya. Jika tidak, lakukan perintah edit data atau update. Update barang, set yang mau di-update itu apa? Nama barang. Barcode tidak bisa diupdate karena dia merupakan primary key. Nama barang, text box adanya di text 2. Kemudian yang mau kita update lagi adalah satuan. Di mana satuan itu letaknya di combo 1. Oke. Kemudian apalagi harga beli, ya. Harga beli nggak pakai kutip, ingat karena dia angka, kita nggak kutip. Harga beli letaknya di teks 3. Kemudian harga jual di teks 4. Dan satu lagi stok. Oke, stok ada di teks 5. Nah, ya. Jangan lupa where. Karena kalau lupa where, nanti keedit seluruhnya ya. Seluruh data itu menjadi teredit. Where ini merupakan pembatas gitu. Where barcode berdasarkan barcode yang ada di teks 1 titik teks gitu ya. Nah, jangan lupa cn execute SQL and if. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita ketik 1002. Nah, tombol ini juga sudah berubah menjadi tombol edit. Kita coba balsam cap lang ya. Harganya ya kita ubah sedikit ya biar tahu perbedaannya.
Oke, misalkan seperti ini, kemudian klik edit. Perhatikan ya, di sini teman-teman bisa lihat, klik edit. Ada yang debug, klik saja debugnya ya. Kalau memang ada yang debug, klik saja debugnya. Nah, di sini dia bisa ngecek SQL, select bintang from barang. Nah, di sini ya. Kalau yang ini karena debug ini kita buang saja itu teksnya. Kita jalanin masih debug kah? Nah, di sini debug lagi. Nah, ini teks, kita buang saja nih titik teksnya. Udah seperti itu ya. Oke, kita jalankan. Nah, nih sudah berubah ya. 1003 kita ubah Baygon Lemon. Oke, itu saja cukup kita ubah misalkan, kemudian klik edit. Nah, ini berubah ya, Baygon Lemon ya. Selanjutnya adalah hapus. Oke, sekarang kita masih belum bisa menghapus data. Kita tambahkan hapus. Ini kita aktifkan dulu ke desain view. Hapus, kemudian event, on click, code builder, oke. Oke, semoga saya dalam penjelasan saya ini tidak terlalu cepat ya. Semoga teman-teman masih bisa mengikuti apa yang saya terangkan dan tidak terlalu rumit untuk dipikirkan ya. Oke. Untuk hapus, pokoknya semuanya kalau dengan berhubungan dengan database ya, apakah itu menampilkan, menyimpan, edit, kemudian hapus, itu kita pasti berhubungan dengan yang namanya CN ya. Ini pasti seperti ini ya, karena inilah koneksi database. Nah, ini pasti berhubungan nih dengan yang dua coding seperti ini ya. Oke, perintah untuk menghapus SQL, delete from barang where. Nah, where ini jangan sampai ketinggalan. Kalau teman-teman buatnya seperti ini saja, delete from barang, maka seluruh isi yang ada di tabel barang akan terhapus, baik itu isinya 1000, 1.000.000 sekalipun, dia akan terhapus sekaligus ya. Maka jangan sampai ketinggalan where-nya ini, where barcode text 1 seperti itu ya. Kemudian cn titik execute SQL bersih ya. Oke, sekarang kita coba 1003 hapus. Nah, tuh langsung hilang, terhapus ya. Kita tambahkan pertanyaan supaya jangan nanti tidak sengaja terklik tombol hapus maka dia akan hapus ya. Jadi kita beri pertanyaan peringatan di sini. Jika MSG box apakah Anda yakin akan menghapus data? Tambahkan PB exclamation. Ini yang tanda kuning itu yang bunyi ya, tendeng seperti itu. Kemudian pertanyaannya yes no ya. Teman-teman bisa pilih oke cancel atau yes no ya. Asal jangan oke only ya. Terserah mau PB yes no atau PB oke cancel, itu bebas. Teman-teman mau pilih yang mana ya. Beri konfirmasi seperti itu, tutup kurung sama dengan. Nah, kalau di bagian di sini PB oke cancel, maka PB oke. Kalau PB-nya yes no, maka PB yes, seperti itu ya. Ini maksudnya jika kita mengklik tombol oke, maka lakukan perintah ini. Kalau tidak mengklik tombol oke, maka jangan lakukan perintah. Nah, seperti ini ya. Kita coba jalanin 1002 hapus. Nah, dia akan seperti ini. Nah, exclamation tadi ini yang kuning nih
Ini yang kuning ini ya, itu exclamation. Kalau nggak pakai exclamation ya nggak ada kuningnya gitu ya. Kalau kita cancel, nah dia tidak terhapus. Kalau kita klik OK, maka dia akan terhapus ya. Saya rasa untuk perintah SQL pada tahap ini saya cukupkan dulu di form input barang. Teman-teman silakan dulu buat yang bisa dibuat seperti supplier dan kasir, silahkan dibuat terlebih dahulu karena video ini cukup panjang ya. Kalau saya buat semuanya itu durasinya sangat panjang, jadi akan saya persingkat saja. Nanti saya akan membuat terlebih dahulu nanti yang perintah-perintah seperti ini ya.